Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini saya akan menyelesaikan suatu tugas, yaitu manajemen sumber daya manusia, tentang pengujian dan seleksi karyawan. Nah, baik, di sini yaitu bagaimana kita menguji dan seleksi suatu karyawan, tentunya yaitu dengan cara bagaimana kita mengetahui kemampuan daripada seorang karyawan untuk menumbuhkan suatu perusahaan atau ingin mengembangkan suatu perusahaan itu, maka perlu di situ yaitu menyeleksi suatu karyawan, menyeleksi yaitu pelamar-pelamar pekerja dari sekian banyak, ya. Nah, di sini yaitu bagaimana cara ataupun diseleksi dengan cara apa, ya. Diseleksi dengan cara yaitu mengurangi pelamar, ya, dengan menggunakan perangkat penyaringan. Contohnya seperti ujian pusat, penilaian, pemeriksaan latar belakang dan preferensi. Maka tentunya di sini yaitu dengan cara ujian-ujian. Bagaimana kita mengetahui bakat daripada seorang karyawan ataupun seorang pelamar, maka tentunya harus diuji, ya. Baik itu diuji secara IQ ataupun secara, ya, minat dan sebagainya. Yang kedua yaitu mewawancarai calon yang memungkinkan. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui, yaitu dengan cara mewawancarainya langsung tatap muka, ya. Yang selanjutnya yaitu memutuskan siapa yang akan dipekerjakan. Nah, itu penting. Jadi bagaimana suatu perusahaan yang menguji itu bisa mengetahui yang tepat, di mana yang paling lebih baik daripada yang terbaik daripada seorang pelamar pekerjaan untuk menumbuhkan pekerjaan atau mengembangkan pekerjaan itu. Nah, di sini sangat pentingnya memilih seorang karyawan yang tepat, baik daripada sikap, daripada kinerjanya, biayanya, dan juga kewajiban. Ya, langsung di sini yaitu bagaimana pengusaha terlindung terhadap tuntutan kesalahan mempekerjakan. Ya. Baik, mungkin di sini yaitu bagaimana juga mengujinya, ya. Bagaimana mengujinya yaitu dengan cara ujian kemampuan kognitif. Ya, kemampuan kognitif itu yaitu merupakan ujian kemampuan pemahaman umum dan ujian kemampuan mental khusus seperti memori dan pemahaman induktif. Uji kemampuan pemahaman umum, ya. Jadi pemahaman umum itu, ya, seperti halnya pemahaman umum bagaimana dia mengetahui lingkungan di sekitarnya, bagaimana memecahkan masalah, ataupun bagaimana misalkan menyelesaikan masalah, mengadakan suatu rencana dan sebagainya. Nah, itu yaitu pemahaman umum yang mana itu akan dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua yaitu ujian intelijensia, yaitu IQ. Ya, IQ yaitu adalah ujian kemampuan intelektual umum. Ujian ini bukan hanya mengukur ciri tunggal, tetapi kisaran kemampuan termasuk memori, kosakata, kefasihan bicara, dan kemampuan berhitung. Nah, bukan hanya daripada segi pemahaman umum, tapi dia juga harus fasih dalam berkata, pintar dalam menghitung. Supaya apa, ya? Yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan bukan hanya pemahaman umum saja, tetapi dia dalam menghitung, dia dalam kefasihan berbicara ketika diajak berbicara ataupun ketika disuruh untuk meeting dan sebagainya. Nah, itu harus diusahakan seperti itu. Jadi sifatnya itu seorang karyawan harus mempunyai yaitu IQ, yaitu kemampuan berbicara, kefasihan dan sebagainya, kosakata dan sebagainya.
Yang selanjutnya yaitu kemampuan kognitif khusus. Terdapat beberapa ukuran kemampuan mental yang spesifik khusus seperti pemahaman induktif dan deduktif, pemahaman verbal, memori, dan kemampuan berhitung. Ya sama, itu jadi lebih ke khusus, ya lebih ke khusus tadi. Yang pertama yaitu pemahaman umum, yang kedua yaitu daripada akio kosakata, kefasihan bicara, bukan hanya pemahaman umum saja, dan juga yaitu lebih ke khusus yaitu induktif dan deduktif dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja ya bagaimana intinya, yaitu bagaimana seorang perusahaan ataupun seorang manajer menyeleksi suatu karyawan yang begitu banyak pelamar-pelamar pekerja, tapi hanya beberapa orang yang terseleksi dan hanya beberapa orang yang akan dimasukkan itu dalam struktur daripada perusahaan ya, yang terutama yaitu daripada IQ dan juga pemahaman umum, dan lanjut itu daripada kekhususannya yaitu kemampuan daripada kekhusus. Mungkin itu saja. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak atas waktunya, dan juga alhamdulillah di sini saya belajar. Jika memang kalau misalkan ada kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.